datang di 0044 Weekly Blog episode ke-14. Saat ini gue sedang di hari ke-8 Isman HS, isolasi mandiri, hanya sendiri, tidak ada siapa-siapa di rumah. Orang biasanya kalau WhatsApp gue bilangnya semoga membaik, dan gue selalu balasnya tapi nggak pernah memburuk, karena memang dari hari pertama suhu oke, saturasi oke, nggak anosmia, nggak ada apa-apa. Jadi benar-benar sendirian aja di rumah, mencoba untuk mengurung virus ini di dalam diri gue supaya dia mati di gue. Lalu nanti setelah 10 hari, kalau kata dokter, entah itu di puskesmas atau dimanapun, biasanya bilangnya pasti udah nggak ada, udah mati, jadi harusnya udah aman. Tapi kan dunia tidak mau menerima seorang alumnus COVID kalau nggak ada hasil PCR, jadi itu yang akan gue lakukan nanti. Begitulah kira-kira update-nya. Gue kemarin kan bikin ask question lagi, dan hasilnya orang banyak yang bertanya. Sangat banyak. Langsung di pertanyaan pertama kali ya? Alright. Cara nyempetin waktu buat baca buku di waktu Mas Panji yang sangat sibuk. Sejujurnya gue sekarang udah jarang baca buku, gue dengar buku sekarang. Jadi biasanya gue beli buku kalau gue mau koleksi bukunya, jadi gue tahu bukunya bagus, lalu gue mau koleksi. Biasanya gue baca di iBooks dulu. Banyak yang kayak gitu, gue beli di iBooks, terus pas gue bilang aku suka bukunya, terus gue beli. Ada yang gue beli karena gue curiga di masa-masa depan gue butuh untuk cari tahu hal-hal dari buku tersebut, jadi gue beli dulu sehingga kalau gue butuh gue buka. Tapi sekarang gue udah jarang baca buku, gue banyak dengerin buku, dan dengerin buku tuh bisa lewat audiobook atau lewat ada banyak banget YouTuber yang kerjanya ngasih semacam rangkuman dari buku, dan dia ngasih pointer-pointer pentingnya dari buku tersebut, dan itu lumayan membantu. Ketika bukunya 5 pointer yang menarik dan membuat gue penasaran, gue beli bukunya. Jadi makin kesini sih makin jarang. Nah, di mana gue mendengarkan buku dari kesempatan-kesempatan yang gue punya ketika gue lari, kadang ketika gue nyetir, nyuci piring, tapi gue udah jarang baca buku. Itu jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Silakan. How to become a great storyteller? How to become a great storyteller? You have to love stories. Sebenarnya mah, lo harus suka cerita, karena dari suka cerita lo mau konsumsi banyak cerita, dan dari mengkonsumsi banyak cerita, saking banyaknya dan saking sukanya, mau nggak mau lo terbiasa sama pola dari cerita-cerita tersebut. Lo tahu bahwa pada dasarnya tuh cerita mesti runut, pada dasarnya tuh cerita punya POV, point of view-nya siapa yang mau dipakai, cerita punya cara untuk memancing perhatian kita di awal, dan cerita punya cara untuk membuat kita punya rasa yang tersisa. Jadi kalau pengen jadi seorang storyteller sih, awalnya adalah dengan menyukai banyak cerita. Sisanya adalah kedisiplinan untuk mau menjalankan prosesnya. Dalam konteks apapun, mau jadi apapun juga harus berproses. So, in order to be a great storyteller, you have to be a sucky storyteller, and then an average storyteller, and then a not so bad storyteller, and then an okay storyteller, and then a good storyteller, and then a great storyteller. Jadi ada prosesnya. Oke. Pendapat Anda tentang statement Mardigu Wowik tentang profit dan market? Dia bilang gini, gue lihat peluang profitnya dulu. Salah. Gimana dia bilangnya? Jadi intinya,
Kalau dia mau bisnis, dia lihat ada marketnya nggak. Karena kalau nggak ada marketnya, ya siapa yang mau beli barang lu, gitu kurang lebihnya. Dan bisnis mesti profit, kata dia. Dan itu benar kalau memang tujuan lo berbisnis adalah memang untuk nyari uang. Karena memang banyak orang berbisnis untuk nyari uang, dan memang nggak apa-apa. Tapi ada juga yang memutuskan untuk berbisnis karena dia perlu berbisnis. Contohnya gue, kan waktu Comika berdiri nggak ada pasarnya, nggak ada pasar digital download. Siapa yang kepikiran gitu? Nggak ada yang kepikiran untuk membangun industrinya, karena yang peduli sama industrinya hanya pelakunya, dan pelakunya banyakkan seniman. Jadi gua dan banyak orang itu menjalankan bisnis karena ada jalan yang mesti dibuka, dan banyak yang kayak gitu. Dan itu juga arahan yang berbeda. Ini sebenarnya balik lagi ke Red Ocean dan Blue Ocean. Kalau Marty Kuwawik setujunya sama Red Ocean, market ada, nyemplung ke sana, ya berantem deh tuh dengan banyak-banyak ikan lain. Ada juga yang Blue Ocean, nyemplung ke kolam yang masih belum banyak pemainnya, tapi berat gitu, lu mesti butuh waktu, lu butuh proses, tapi kalau lu jalankan dengan baik, lu akan mendominasi tempatnya. Jadi dua-duanya benar, tergantung lu mau jadi pengusaha seperti apa, karena seperti apapun di seluruh dunia, nggak pernah cuma ada satu jenis pengusaha gitu. Pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh generasi muda saat baru mau memulai passionnya. Gimana Mas Panji cara meyakinkan orang tua terhadap passion kita, karena orang tua mengharapkan hal lain? Orang tua tuh mengharapkan hal lain karena orang tua nggak ngerti hal yang lu lagi perjuangkan. Ini memang sering ditanyain ke gue, hampir semua kampus di seluruh Indonesia kalau gue samperin pasti nanya ini. Gue setiap kali ke kampus-kampus di Indonesia zaman sebelum pandemi, setiap kali ke kampus-kampus di Indonesia, setiap kali ada yang nanya pertanyaan itu pas Q&A, gue selalu nyari Toro, terus gue nyengir, dan Toro nyengir, karena dia tahu semua kampus nanya pertanyaan yang sama, jadi masalahnya sama. Makanya gue sempet bahas juga di stand up gue, saking seringnya ditanya. Jadi orang tua tuh ngelarang kita untuk ngejalanin dunia yang kita inginkan. Alasan itu cuma karena orang tua tuh nggak ngerti. Orang tua tuh pasti pengen yang terbaik untuk kita, pengen yang terbaik untuk lu. Dan sampai kapanpun, mau lu udah kumisan dan jambangan, lu tuh tetap anak-anak di mata orang tua lu, karena setua-tuanya lu, ya lebih tua orang tua lu. Sebagai orang tua, kita ngeliat anak-anak tuh selalu ngerasa, tapi kan lu bocah gitu. Kadang memang salah cara pikir seperti itu, tapi harus dimaklumi, gua udah ngeliat tuh dari zaman lu ngomong aja nggak bisa gitu. Makanya gue nggak mengizinkan anak gue ketika bilang dia pengen berhenti sekolah kelas 5 SD karena pengen jadi ninja. Ya kan gue kan ngelarang dong, ngapain jadi ninja, nggak ada uangnya, kata gue. Tapi mungkin gue nggak ngerti dunia yang dia maksud gitu. Belakangan ada YouTuber namanya Ninja. Nah jadi kalau misalnya orang tua lu nggak ngizinin lu untuk ngejalanin dunia lu, itu kan orang tua lu nggak ngerti. Jadi yang lu lakukan dua hal. Buatlah orang tua lu ngerti. Makanya libatkan orang tua lu dalam kegiatan lu. Nah lu jadi anak, WhatsApp kagak dibales, nelpon orang tua juga jarang, cerita sama orang tua juga nggak mau, datang langsung tidur, bangun langsung jalan, lu nggak ngobrol sama orang tua lu nggak tahu apa yang lu lakuin, orang tua lu nggak tahu dunia passion lu itu seperti apa. Habis itu tiba-tiba ketika orang tua lu nggak ngizinin, lu nyalain orang tua, yang goblok lu. Makanya libatkan orang tua dalam kegiatan lu. Karena orang tua kan wawasannya beda sama lu. Beda. Kalau lu bilang gue pengen jadi gamer, ditanya sama orang tua lu, gamer tuh apa? Ya orang yang hidupnya jadi main game. Ya orang tua lu taunya Halma. Halma gak ada duitnya. Monopoli ada duitnya. Tapi duit palsu. Jadi
libatkan orang tua lu gitu, kasih tahu orang tua lu tuh lu suka apa, kenapa lu suka, siapa idola lu, kenapa lu mengidolai dia, seperti apa penghasilan idola lu, seperti apa kondisi ke dunia yang lu suka di Indonesia, siapa idola di Indonesia menghasilkan, kenapa mereka seperti itu. Jadi orang tua lu tuh ngerti. Di sisi lain, orang tua lu juga akan mengizinkan lu ketika mereka udah ngeliat duitnya. Jadi mungkin orang tua lu nggak ngizinin lu karena orang tua lu belum yakin, atau tepatnya belum bisa diyakinkan sama lu bahwa lu emang mampu. Misalkan lu bilang, aku pengen jadi penyanyi, dilarang sama orang tua lu, jangan jadi penyanyi. Tapi penyanyi ada uangnya, ini penyanyi banyak yang kaya-kaya. Iya, ini bukan masalah nggak ada duitnya di industri nyanyi, masalahnya gue nggak yakin lu bisa dapat duit dari nyanyi. Loh, mama papa nggak percaya sama aku, bukannya nggak percaya. Mama papa hidup sama kamu 25 tahun, kamu nggak bisa nyanyi, nak. Lu mau ngotot jadi penyanyi, tapi kalau misalkan lu nggak ada duitnya juga nggak akan gue izinin, karena gue nggak pengen lu terjerumus sama lubang yang lu nggak sadari gitu. Jadi kalau emang lu mau hidup dari dunia itu, buktiin lu mampu. Banyak orang yang ngadi-ngadi doang, aku pengen jadi gamer, aku pengen jadi YouTuber, tapi nggak pernah naruh kerja kerasnya, nggak pernah berjuang di situ, nggak pernah belajar untuk menumbuhkan ilmunya, pengen aja, ya orang tua nggak akan izinin. Jadi buktiin aja, lakuin yang orang tua lu minta. Pada saat yang bersamaan, kembangin kemampuan lu untuk menuju ke sana. Ketika gue udah dapet duit dari lawak, nyokap gue juga udah nggak pernah ngapa-ngapain lagi, nggak pernah mempertanyakan. Atau ketika lu udah dapet duit dari dunia yang lu cintai, lu bisa bilang, ayah, ibu, udah nggak perlu transfer lagi ya, aku udah menghasilkan uang sendiri. Kaget ya, lu yang bener, dari mana? Dari nyanyi. Lu bukannya kamu nggak bisa nyanyi? Ada autotune, kata lu. Jadi dua hal, bikin orang tua lu ngerti dunia lu, dan yang kedua, buktiin sama orang tua lu bahwa lu bisa dengan duit, prestasi, dan segala macam. Bagus. Mas. Oke, berarti terjawab. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa sih kita perlu berdamai dengan diri sendiri? Kenapa perlu berdamai dengan diri sendiri? Konteksnya apa ya? Karena jawabannya kalau perlu atau nggak perlu sebenarnya. Artinya nggak perlu tuh, lu nggak harus memaksakan diri lu untuk berdamai. Semua tuh ada caranya sendiri untuk terurai gitu. Jadi lu nggak perlu buru-buru memaafkan diri lu atau berdamai dengan diri lu sendiri. Waktu nanti akan menemukan jalannya. Tapi kalau, dan kita nggak tahu ya konteks berdamainya tuh dalam konteks apa gitu. Bisa banyak, dan jawaban yang gue bisa berikan juga bisa banyak, dan salah ngasih jawaban misleading. Takutnya ntar jawaban gue dipegang banget sama dia, padahal konteksnya beda. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk berdamai sama diri lu sendiri. Artinya nggak perlu buru-buru. Pada akhirnya, tapi itu ya, berdamainya tentang apa tuh bisa beda banget. Tapi intinya gini, kalau lu terima diri lu apa adanya, baik dan buruknya, lebih mudah untuk lu bahagia. Karena lu tahu apa yang bisa lu lakukan, apa yang lu nggak bisa lakukan. Dan bukan cuma lu tahu, lu berdamai, lu terima, oke, emang gue nggak bisa di sini, nggak apa-apa, nggak mesti gue perjuangkan, gue bisa di sini, dan lu jalanin. Kalau lu ngerasa, gue nggak bisa nih ngerjain ini, tapi gue pengen banget, apa gue harus berdamai? Nah inilah kenapa tadi gue bingung untuk jawab, karena konteksnya bisa beda. Kalau lu punya mimpi dan lu sebagaimanapun usaha lu nggak pernah berhasil menggapai mimpi itu, siapalah gue untuk bilang berhenti? Apalagi datang dari orang yang nggak pernah membunuh mimpinya. Kalau emang itu sesuatu yang lu inginkan dan itu yang menurut lu membuat lu bahagia, ya jalanin aja. Kuncinya kan apa sih yang bikin lu bahagia kan gitu. Nah, gue susah untuk menjawab dengan akurat karena takut salah. Tapi itulah jawaban gue untuk bagaimana cara bisa berdamai dengan diri sendiri. Kenapa perlu berdamai dengan diri sendiri? Pertanyaan berikutnya, mengeluh saat berproses itu wajar kan ya Mas? Sangat wajar. Berkeluh atau mengeluh saat lo berproses itu sebenarnya menggambarkan bahwa lo peduli dengan apa yang lo kerjakan, peduli dengan kualitas yang lo kerjakan, peduli dengan waktu yang terbuang. Itu penting, karena banyak orang yang
lagi dalam proses tuh ya lempeng-lempeng aja. Gue sering ngomongin di dunia stand up comedy itu ada tuh, dari tahun ke tahun dia selalu open mic, nggak pernah lucu dan nggak kenapa-napa. Dia nggak ngerasa kenapa-kenapa kalau dia nggak lucu. Yang dia senengin tuh bukan bikin orang ketawa, tapi jadi bagian dari keseniannya gitu. Dianggap bagian dari komunitasnya, dia seneng. Selama dia masih jadi bagian dari komunitasnya, open mic gak lucu dia nggak apa-apa, karena bukan itu yang dia cari. Tapi akhirnya karena dia nggak mengeluhkan kegagalannya, nggak mengeluhkan kekurangannya, hal-hal buruk yang terjadi sama dia, waktu yang mungkin terbuang karena dia nggak mengeluh, akhirnya nggak berkembang. Jadi mengeluh itu sebenarnya bagus. Menyesal yang sebaiknya jangan, karena percuma, nggak ada yang sia-sia kan selama pengalamannya jadi pelajaran. Jadi ngapain menyesal? Kalau ada kegagalan ya pelajarin aja. Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakuin pas ngerasa bosan ngelakuin apapun selain istirahat? Apa yang dilakuin ketika ngerasa bosan ngelakuin apapun selain istirahat? Ya istirahat. Dia bilang selain istirahat. Aneh juga sih. Gue perhatiin zaman sekarang ya. Gue enggan untuk nyebut mereka milenial, karena gue nggak terlalu suka mengkotakkan satu generasi dalam satu kotak, padahal orangnya beda-beda. Tapi gue perhatiin banyak anak muda zaman sekarang dari umur 15 sampai sekitar 25-an, 28-an. Salah satu ciri-ciri utamanya adalah terlalu mudah bingung. Gue selalu bilang tuh, malu bertanya, sesat di jalan, betul. Tapi kebanyakan nanya, miskin kemandirian. Jadi belum dicari sendiri jawabannya, udah keburu panik dan bingung dan banyak nanya gitu. Contohnya pertanyaan tadi, apa yang mesti dilakuin kalau nggak pengen ngelakuin apa-apa selain istirahat? Ya istirahat, gimana sih? Yang lu harapin apa? Kan lu nggak pengen ngelakuin apa-apa gitu selain istirahat. Tapi tentu sebagai orang dewasa, gue anggap dia dewasa ya, cukup dewasa. Sebagai orang dewasa, lu sadar bahwa istirahat lu tuh ada konsekuensinya kalau dilakukan di waktu yang salah. Ada konsekuensinya kalau dilakukan kelamaan. Ada konsekuensinya kalau dilakukan keseringan. Tapi kalau emang badan lu membutuhkan untuk istirahat, ya istirahat. Sesenang-senangnya gue dengan dunia yang gue cintai, ya kan gue nggak melek terus setiap saat gitu. Kalau ngantuk ya gue tidur. Kadang gue tidur gue bisa tidur dari jam 8 malam, udah tidur gue. Bisa banget, jam 9 malam. Kadang gue tidur jam 12. Tapi kalau ketika badan gue membutuhkan untuk istirahat. Kadang gue tidur siang di hari kerja kalau emang membutuhkan. Jadi kalau emang butuh istirahat, ya udah istirahat aja, nggak usah bingung ente. Pertanyaan berikutnya adalah work hard atau work smart? Work hard at working smart. Work hard at working smart. Jadi kita kan udah sering dengar nih soal terminologi work smart. Work hard itu dianalogikan dengan orang yang tidak menggunakan intelektualitas dalam bekerja dan kerja cuma ngulang-ngulang doang, terus repetitif doang. Lu bisa work hard, berangkat pagi, pulang paling malam, tapi gaji lu segitu-segitu aja. Harusnya work smart kan kayak gitu. Nah, tapi orang kadang-kadang kemudian berasumsi work smart itu adalah cara untuk kita nggak kerja keras. Padahal nggak juga. Working smart itu berarti menjadi strategis dalam keputusan-keputusan lo. Work smart itu berarti ada keinginan untuk meningkatkan kapasitas diri. Ada growth mindset. Tapi bukan berarti ketika lu memilih jalur work smart, kemudian lu akan work hard. Karena tetap dibutuhkan kerja keras gitu. Gue rasa yang membuat gue sampai dengan detik ini adalah karena gue memutuskan untuk work smart juga. Ada banyak kapasitas diri yang gue tingkatkan. Ada banyak peluang-peluang yang gue ambil hanya karena gue yakin ada ilmunya. Tapi kalau gue bilang apakah itu membuat gue nggak work hard, sama sekali enggak. It is so hard doing what I'm doing right now gitu. Yang kesita tuh tenaga, mental, pikiran, kapasitas otak gitu.
Jadi gue pernah ditanya ini sebelumnya dan jawaban gue sama. Yang benar adalah bukan pilihan, yang benar adalah lu punya kemampuan untuk kerja keras, tapi pada saat yang bersamaan lu juga punya kemampuan untuk kerja cerdas gitu. Karena itu bukan sesuatu yang dipisahkan. Ketika lu kerja cerdas, dibutuhkan kemampuan untuk mau kerja keras juga. Bang, kan selalu bilang buat dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. How to know kita udah improve ourselves? Dari reaksi yang lu dapatkan oleh orang yang mengkonsumsi karya lu. Jadi, salah satu indikator orang yang berkarya adalah orang yang mengkonsumsi karyanya. Tapi tentu kita nggak bisa ngunyah mereka 100%, karena sampai level apapun pasti ada yang bilang lu kurang. Gua aja udah di level karya seperti ini, masih banyak yang bilang nggak lucu. Tapi ketika mulai ada pujian, mulai ada reaksi positif, di situ lu tahu, oh ini gue udah mulai berkembang dari sebelumnya. Lalu lu lihat apa yang orang bilang kurang. Lalu coba lu bikin penilaian diri sendiri benar atau enggak yang dia ngomongin. Karena sekali lagi ya, orang tuh suka bingung, sini ngomong gini, sini ngomong gini. Ya emang nggak semua lu mesti lu dengerin. Jangan semua orang lu tuh lu iyain, kan lu harus proses dulu gitu, lu punya di dalam otak lu gitu. Orang bilang habis itu lu pikirin benar atau enggak. Kalau lu ngerasa dia enggak, ya udah lu jalanin. Tapi dengan keinginan untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi dalam fase berkarya lu tuh ada A, B, C, D. A bagus, B bagus. Terus C, D, E dibilang jelek. Katanya C, D, E dibilang jelek karena ina. Terus lu mikir, bener gak yang dia bilang? Kayaknya enggak deh. Gue pokoknya mau kembangin C, D seperti ini, tapi gue pengen C, D-nya lebih baik daripada karya gue yang kemarin. Yaudah, kembangin aja terus. Jadi, caranya lu tahu bahwa lu mulai lebih baik adalah dari reaksi orang. Dan ini berlaku kepada pelawak. Makanya gue selalu bilang, pelawak tuh nggak usah aneh-aneh gitu. Yang nentuin kita lucu atau enggak tuh nggak pernah kita sendiri. Selalu penonton. Karena kita mampu untuk penonton. Buat apa lu jadi serang komedian? Gue nggak peduli lu ngerti sama joke gue atau enggak. Gue tahu ini lucu, ini untuk gue sendiri gitu. Ya kalau untuk lu sendiri, stand up aja sendiri nggak ada cermin. Kalau lu berdiri depan orang, lu ngelakuin untuk orang. Nah sama, yang menentukan lu lebih baik atau enggak dari sebelumnya adalah reaksi dari orang. Oke, semoga terjawab. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cerita pertama kenal sama Raditya Dika. Penasaran karena sering saling mention satu sama lain. Oke, gue lagi berusaha untuk mengingat nih. Tapi gue kalau nggak salah pernah satu talk show sama Radit. Di zaman dulu sekali, ini mungkin sekitar tahun 2008, 2009. Gue pernah satu talk show sama Radit. Terus gue tahu dia sebagai penulis. Terus dari dulu gue ingat dianya tuh diem-diem lucu. Terus udah nggak ngobrol kami saat itu. Kali kedua kami ketemu, kami sama-sama dipanggil oleh sebuah brand besar sekali. Brand ini mau mengendorse kami berdua. Kami berdua bukan dari kalangan atlet, ini brand olahraga. Salah satu brand olahraga terbesar yang pernah ada yang bisa lo pikirkan. Nah, brand ini lagi banyak endorse, ngasih baju, ngasih sepatu ke orang-orang. Terus saat itu yang dipanggil meeting cuman kami berdua. Terus biasanya itu orang kalau endorse ya udah kirim aja. Ini mereka manggil kita berdua untuk alasan yang gue juga nggak ngerti kenapa. Disitulah gue ketemu Radit untuk kedua kalinya. Nah ini menarik. Saat itu gue tuh masih punya sebuah clothing basket, namanya Ref Basketball Clothing, bisnis pertama gue, yang sangat gue cintai dan sangat gue banggakan. Pencapaian terbesar kami waktu itu adalah jadi official merchandiser-nya tim basket Garuda Bandung, tim basket kesayangan gue. Nah waktu itu gue punya brand sendiri, kemana-mana gue pakai baju itu. Bahkan kalau gue nggak salah ingat, gue datang ke sana juga pakai baju tersebut, datang ke perusahaan tersebut. Album rap gue zaman itu gue pakai kaos-kaos gue, terus video klip gue pakai kaos-kaos gue, terus waktu gue mau kerja gitu untuk ngapain pakai kaos-kaos gue manggung pakai kaos-kaos gue.
Ketika ditanya, gue kasih baju sama gue kasih sepatu, mau atau enggak, gue nanya balik, gue punya perusahaan clothing, boleh nggak gue tetap pakai baju gue, sepatunya aja? Terus kami berdebat tuh antara gue dengan orang perusahaan tersebut. Terus dalam perdebatannya, Radit yang nggak diajak ngomong, tiba-tiba nyela. Tapi kan emang itu perusahaannya dia sendiri. Radit ngebela gue. Radit bilang, tapi kan itu kan perusahaannya dia, masa dia nggak boleh pakai baju perusahaannya dia sendiri gitu. Di situ gue langsung ngerasa, wah si Radit, orang ini ngebelain gue, orang yang dia nggak kenal, karena mungkin dia ngerti gue datang dari mana gitu. Maksudnya datang dari mana itu sudut pandang gue tuh dia ngerti. Akhirnya kami pulang dan nggak pernah lagi ketemu, dan gue akhirnya nggak jadi di endorse sama brand tersebut. Kalau Radit gue nggak tahu. Nggak lama kemudian gue kepikiran untuk bikin acara talk show politik. Gue mau ngumpulin anak-anak muda, dan salah satu nama yang kepikiran adalah Radit. Radit masuk ke Provokatif Proaktif, dan kalau gue nggak salah itu adalah kali pertama dia nge-co-host sebuah talk show di TV. Habis itu kami bersahabat sampai sekarang. Panjang juga ya. Gue pernah lihat sih itu video yang Radit di Provokatif Proaktif. Beda banget sama dia sekarang ya. Maksudnya tampilan di publiknya. Tampilan di publiknya, bahkan gaya bercandanya juga masih beda. Iya. Gue ngeliat Radit tuh orang yang lumayan cepat berubahnya ya. Switch. Kemauannya untuk belajar besar sekali. Yeah. Oke, lanjut Mas Panji. Ya. Ini 10.52 sih. Ya, satu pertanyaan lagi aja. Satu pertanyaan lagi. Harapan Bang Panji untuk karir politik Pak Anies Baswedan. Gue nggak punya harapan spesifik ya. Lu kalau nanya sama gue, Bang Panji harapannya sama Pak Jokowi apa gitu, sama Faisal Basri apa gitu, sama BTP apa. Gue bingung jawabnya, karena gue sering bilang, kita tuh sebenarnya tidak memilih orang. Kita memilih apa yang dia akan perjuangkan. Jadi setialah sama nilai-nilai lu sendiri, prinsip-prinsip lu sendiri. Kalau prinsip-prinsip dan nilai-nilai dan hal-hal yang lu inginkan untuk ada diperjuangkan sama orang ini, ya dia lu pilih. Makanya zaman sekarang ini lebih mudah untuk dipahami. Makanya aneh sekali untuk setia sama Jokowi, aneh sekali untuk setia sama Prabowo, aneh sekali untuk setia sama Anies. Karena seperti yang lu tahu, ketika udah menjabat, pada berubah gitu. Orang yang tadi setia sama Prabowo mungkin kaget ngeliat Prabowo gabung ke Jokowi. Orang yang setia sama Jokowi mungkin kaget ngelihat Jokowi ngajak Prabowo gabung. Jadi memang nggak pernah orangnya yang kita pilih gitu. Jangan ngefans sama orangnya, kalau menurut gue ya. Sehingga lu juga nggak berharap banyak sama orangnya. Dibutuhkan untuk lu tahu apa yang lu inginkan dari Indonesia, itu satu. Lu pengen apa dari Indonesia? Dan apakah di antara pilihan-pilihan yang ada yang ngebela yang lu inginkan, walaupun lu nggak suka sama nih orang. Tapi kalau cuma dia yang ngomong hal yang lu inginkan, ya dia yang lu pilih. Karena kalau lu pilih yang lain, peluang lu untuk dapetin apa yang lu pengenin nggak kejadian. Nah, jadi ketika pertanyaan apa yang gue harapin dari Anies Baswedan, gue bingung, karena gue nggak pernah ngarap apapun dari orang. Jadi nggak pernah manusianya. Pokoknya gue tahu, gue nggak suka yang kayak gini, gue pengennya kayak gini, adanya di dia. Ya udah, kita jalan sama dia. Nanti kalau misalkan ada orang lain yang mengusung apa yang gue inginkan, dia yang gue pilih. Yang sebelumnya gimana yang sebelumnya lu pilih? Ya kita lihat dia masih nggak. Kalau misalkan dia udah nggak, ya udah jangan dipilih gitu. Pilih siapapun yang menurut lu sesuai dengan keinginan lu. Jadi harusnya lu tuh nggak sebaiknya nanya kayak gitu ke gue atau ke siapapun, termasuk sama diri lu sendiri. Apa yang lu harapin dari Jokowi? Nggak ada. Nggak ngarep apa-apa. Pokoknya kita lihat dia sesuai sama kita atau enggak, kita pilih. Lalu kita pantau dan kita awasin. Kalau masih jalan dengan oke, kita dukung. Kalau enggak, ya kita kritik. Udah gitu aja. Oke. Udah dulu untuk sementara waktu. Abis ini gue mau meeting sama Pecahkan. Ya betul, meeting sama Pecahkan. Karena selama gue lagi Isman HS, gue tetap meeting kemarin sama anak-anak event. Terus sekarang sama Pecahkan, akan ada meeting-meeting lagi. Ntar malam gue ngerjain podcast Comika via Zoom.
Jadi sekarang gue meeting dulu, nanti pertanyaan-pertanyaan lu akan gue jawab selanjutnya, nggak tahu kapan. Thank you. Tapi secara garis besar kami sudah siap sih secara konsep kemarin, tinggal nunggu masukan dari mereka untuk masih harus menunggu masukan dari mereka untuk eksekusi dan lain sebagainya. Selamat datang kembali di sesi yang dikerjakan lewat rumah, lokasi Isman HS gua, isolasi mandiri hanya sendiri. Ini adalah hari yang menyebalkan karena hasil PCR-nya Mila positif, jadi Mila positif COVID. Untungnya sejak awal memang Mila udah misahin diri di kami sewa apartemen. Terus CT-nya 38 yang kalau menurut pihak kliniknya sih 38 tuh berarti menjelang sembuh dan udah nggak nularin. Tapi kami tetap harus ngabarin semua orang yang sempat bersinggungan sama Mila. Terus hari ini anak-anak juga dites lagi PCR-nya, terus gue tahu Dipo paling nggak bisa tuh kayak gitu-gitu. Dari dia kecil, disuntik paling susah. Disuruh PCR juga dia susah, terutama ketika di mulut. Dan gue dapat laporan dari neneknya, si Dipo susah sekali, terus udah gitu dia ini, apa namanya, bercucuran air mata. Jadi gue tadi minta maaf sama Dipo karena harus membuat dia ngelewatin ini lagi. Mungkin nggak perlu dia lakuin seandainya gue nggak kena COVID untuk kedua kalinya. Terus gue mesti deg-degan lagi mikirin kedepannya hasilnya seperti apa. Anak-anak sih dua-duanya nggak bergejala. Anak-anak lagi sama neneknya udah 2 kali vaksin, dan neneknya sama pembantunya juga hari ini PCR test untuk memastikan. Jadi tadi waktu gue meeting Komodo Menoi, meetingnya juga susah konsen karena gue sambil ngurus ini itu, mesti nyiapin keperluan-keperluannya Mila, terus keperluan PCR untuk anak-anak dan segala macamnya. Plus tadi udah diputuskan waktu meeting Komodo Menoi bahwa Komodo Menoi akan diundur seluruhnya ke tahun depan, kemungkinan besar Agustus. Wow. Jadi nggak keputusan yang berat sekali untuk dilakukan karena sedikit banyak akan berpengaruh sama rencana-rencana gue ke depan. Dan kami tadi ribet ngomongin soal teknis refund karena refund akan dibuka sampai dengan 31 Desember 2021, yang berarti nanti ketika udah masuk 2022 udah kelar tuh, udah nggak bisa refund. Kita mulai pembukuan ulang gitu, perhitungan ulang kurang lebihnya. Diundurin itu sebenarnya kabar baik sebenarnya, yang berarti gue nggak maksain. Kabar baik sebenarnya. Dan banyak juga orang yang mempertanyakan Mas Panji gimana. Jadi emang udah bagus lah diundur. Cuman diundurnya jadi jauh Agustus karena pengalaman kami adalah pengalaman kita, bahkan semua orang juga tahu
Kemarin waktu habis tahun baru sempat naik lagi, kemudian udah 2 kali lebaran naik lagi. Bahkan lebaran yang kemarin tuh lebih buruk daripada lebaran yang sebelumnya. Jadi untuk diundur awal-awal 2022 nggak mungkin karena ada tahun baru. Dekat-dekat di tengah tahun juga nggak mungkin karena ada lebaran. Lebaran tuh awal Mei kalau nggak salah, tahun depan tuh lebaran tanggal 4. Yang berarti mau nggak mau ya berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dan itu gue tuh setiap kali mundur tuh gue yakin banget lagi-lagi si tim tahan tiket akan muncul lagi. Dan banyak yang bilang nggak apa-apa udah pegang aja di gue pegang tiketnya, tapi itu membuat gue jadi makin gak enak. Gue udah bilang beberapa kali, gila nih kalau diundur lagi ke 2022, bayangin gue udah megang duit orang-orang tuh dari 2020, 21, 22. Jadi berat di situnya, plus udah gitu gue selalu bilang bahwa gue tuh pelawak gitu, tugas gue tuh ngelawak di depan publik gitu. Jadi gue tuh pengen banget untuk ngelakuin itu karena gue tahu banyak banget yang stres. Cuman kelihatannya gue harus coba cari cara lain untuk menghibur, makanya terus kami berpikir soal comika-comedy.club untuk lebih didorong ke depan. Ada banyak acara-acara ke depan yang akan keren. Memang UFC salah satu, UFC versi terbaru tuh akan keren sekali. Tapi gue mesti mikir lagi apakah gue bikin karya lagi untuk bikin tenang penonton stand up. This is a very hard day. It's one of the toughest day. Tapi ya kadang butuh kedisiplinan juga untuk tidak terjerumus pada kesedihan gitu. Karena lu butuh ada dalam kondisi mental yang positif. Bukan cuman karena lu punya COVID gitu ya, sehingga imunitas tubuh lu akan lebih baik kalau lu dalam kondisi happy. Tapi belajar dari pengalaman hidup gua, tidak banyak yang bisa gua lakukan dalam kondisi sedih. Maksudnya kalau gua membiarkan diri gua sedih dan membiarkan diri gua stres dan membiarkan diri gua depresi, dalam pengalaman gue menjalankan hidup gue sendiri, gue tahu itu kurang ada manfaatnya dan kurang produktif. So I need to find a way. Mungkin habis sesi tanya jawab ini, gue akan nonton stand up di Netflix atau nonton stand up di comika.id. I need to get myself back on track. People need me to be back on track. Anak-anak gue, istri gue, penikmat karya gue, kantor gue, they need me to be on track. Right now it's wobbling out of track. Tapi saya akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Kendati pun saya curiga pertanyaan-pertanyaannya itu jadi kayak retoris gitu, kayak I should be saying that to myself gitu. Tapi yang punya masalah bukan cuma gue, mungkin lu punya masalah yang bisa gue bantu. Jadi mari kita mulai jawabin satu persatu pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Ya, tapi sebelum itu gue turut prihatin nih sama Komedi diundur. Karena gue juga, kalau gue sebagai penonton, dari sudut pandang gue juga di satu sisi kecewa, bukan karena acaranya mundur, tapi karena dimundurinnya dengan alasan angka lagi gitu ya. Berarti kitanya juga di Indonesia atau khususnya di Jakarta kan tidak disiplin gitu kan. Tapi satu hal, iya, tapi itu termasuk gue di dalamnya, orang yang nggak disiplin. Jadi orang-orang itu adalah cerminan gue sendiri gitu. Bahwa gue kena COVID untuk kedua kali itu kan menggambarkan bahwa keadaan masih sangat rumit, sehingga tidak seharusnya kita sembarangan gitu.
but I'm sure they will be waiting sampai kapanpun. I hope so, karena sejujurnya kami sempat ngomongin 2023. Wow. Karena kami lagi tadi sempat diskusi, ini kalau kita ke 2022 resiko pemundurannya gimana? Dan apakah akan lebih baik? Udah kita jauhin aja sekalian, sehingga kita nggak mesti mengobrak-abrik perasaan orang gitu. Udah tahun lalu diundur berapa bulan, terus akhirnya diundur setahun. Tahun ini diundur setahun lagi. Kalau tahun depan diundur setahun lagi, jadi kami sempat mikir soal 2023 gimana gitu. Tapi akhirnya diputuskan untuk diumuminnya kita coba di Agustus 2022. Dengan menerima resiko mungkin akan mundur lagi kalau kondisi masih nggak oke. Jadi sebenarnya emang benar-benar nggak ada yang bisa jamin ya, hanya kedisiplinan kita dan izin Tuhan. Ya, dan kita cuma bisa mengelola apa yang kita bisa kelola gitu, karena masalah kedisiplinan orang itu di luar kuasa kita, masalah kondisi COVID itu di luar kuasa kita, jadi kita cuma bisa ngelakuin apa yang kita bisa lakuin gitu. Rencana berantakan, kalaupun yang berantakin pihak lain, ya yang bisa rapihinnya cuma kita gitu. Kayak lu pernah ngeliat nggak tuh ada kayak video gitu, ada orang lagi mau bikin kayak domino efek tapi pakai kartu gitu. Dia lagi susun, terus tiba-tiba ada anak nggak sengaja nyenggol satu, langsung jatuh semua sebelum waktunya gitu. Nah, rasanya itu seperti itu, kayak sebuah kenaifan, sebuah faktor eksternal yang berantakin rencana kita, tapi ya yang bisa ngerapiinnya cuma kita doang gitu. Rencana berantakan, ya udah rapiin. Yang berantakin bukan kita, ya udah gimana? Emang mereka rapiin kan? Enggak, ya udah kita aja ngerapiin gitu. Mau ngerapiinnya sambil misu-misu boleh, tapi rapiin. Wow. Tapi semoga tidak banyak yang dikorbankan lagi sih, Mas. Setelah ini. Ya, yang pasti ini di kepala gue adalah gue punya orang yang mengandalkan gue untuk menghibur mereka, dan tur gue itu adalah salah satu bagiannya. Lu tau Monkey Bar nggak? Monkey Bar tuh? Oh iya. Yang gitu-gitu. Iya tahu. Iya. Bayangin ada orang sedih hidupnya. Lalu setiap Monkey Bar itu adalah tawa yang gue hasilkan. Lalu sebenarnya hidup mereka tuh adalah dari satu tawa yang gue hasilkan ke satu tawa lain. Nah, tentu sungguh bukan egois tapi self-absorbent untuk berpikir, ya kan tanggung jawabnya nggak di lu. Ya memang nggak di gua, tapi gua adalah orang yang selama ini menghibur mereka. Lagi-lagi, gua nggak bisa urus faktor eksternal. Gua nggak bisa bilang sama ada seorang individu bernama A gitu, terus dia bilang dia butuh hiburan, lalu gue bilang siapa dong tolong bantuin si A nih untuk tertawa, kan gue nggak bisa gitu. Jadi gue cuma bisa mengandalkan diri gue sendiri. Jadi gue ngerasa gue berkontribusi atau harus berkontribusi untuk menghasilkan baris-baris Monkey Bar tersebut. Karena hidup orang yang sedih dan hidup orang yang stres sebenarnya berpegangan dari satu ketawa ke ketawa yang lain gitu. Nah, sekarang yang lagi gue pikirin karena tur gue nggak ada, apa yang bisa gue hasilkan untuk membuat gue bisa melahirkan tawa gitu di dalam diri setiap orang yang selama ini mengandalkan gue gitu, atau senang mendapatkan tawa dari gue. Itu salah satu alasan kenapa kemarin lahir si Herman, yang akhirnya jadinya kontennya judulnya saya merasa Herman tuh kontennya. Itu nanti akan gue coba lanjutin
Terus mungkin film gue akan ada dampaknya, atau di tahun ini, atau di tahun depan. Terus gue mesti mikirin hal-hal lain yang bisa gue lakuin untuk terus ada dan menghibur orang-orang walaupun tur gue nggak jalan. Tapi kayak kata Mas Panji, yang berantakan bisa dirapiin. Jadi gue percaya sih pasti Mas Panji dan teman-teman di Comika bisa ngerapiin itu semua. Amin. Dan harus bisa, karena orang ngelihat ke kami. Ya. Orang berharap ke kami. So I think we should show the way. Resiko pembuka jalan, Mas. Ya, resiko pembuka jalan. Kayaknya pertanyaannya gak usah ditanya. Durasinya sudah cukup. Bisa cari hari lain nggak? Karena sejujurnya gue juga Lagi nggak mood ya? Iya nggak apa-apa Mas, hari lain aja. bukan nggak mood sebenarnya. Kalau mood kan bisa dilawan dengan disiplin. I wouldn't be honest. Iya, energinya lagi terkuras sama hal lain sebenarnya. Tepatnya itu sih. Jadi mungkin pertanyaan yang Ini aja Bang, nggak enak rasanya ngasih tahu orang apa yang mereka mesti lakuin ketika gue sendiri juga lagi ya. Oke. lagi, Iya, iya. Ya gue dari tadi ngebaca suasana hati Mas Panji, kayaknya tidak sekarang waktunya nih. Karena pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan tol. Jadi tapi ini cukup sih, maksudnya untuk yang hari ini informasi ini udah bikin orang ngerti kondisinya seperti apa. Jadi gimana pun nanti atau apapun yang Mas Panji umumin setelahnya akan bikin orang jadi memaklumi. Ditambah situasi yang ada ya, dengan Mas Panji kena COVID yang kedua kali, terus juga Mbak Mila juga positif. Gue sendiri aja nggak kebayang gitu rasanya gimana. Tahu nggak, waktu Dipo kecil, setiap kali Dipo mesti diambil darahnya, itu gue selalu ada di rumah sakit, selalu ada. Karena hanya gue yang cukup kuat untuk nahan dia kalau misalnya dia berontak. Dan sambil gue naruh dia di pangkuan gue, sambil menahan tangannya, sambil menenangkan dia, sangat. Suatu hari ketika siapapun yang lagi nonton jadi orang tua, sangat traumatis ngelihat anak kita dalam keadaan takut. Untuk melihat wajah anak kita ketakutan, itu traumatis sekali. Dan gue ngeliat ini berkali-kali berulang-ulang ketika gue jadi pembina Yayasan Kanker. Gue lihat itu dari tahun 2007, 2006 bahkan, gue lihat itu ketakutan anak-anak pasien kanker yang kami bantu di Pita Kuning. Tapi seperti yang lu bisa bayangkan, gak ada seperempatnya rasa sedihnya ketika itu adalah wajah anak lu sendiri yang ketakutan. Nah, tidak ada di samping anak gue Dipo hari ini ketika dia harus di PCR, karena gue tahu dia susah sekali untuk situ. Itu adalah kesedihan dan kemarahan dan kekecewaan yang luar biasa terhadap diri gue sendiri, karena ketololan gue membiarkan diri gue kena COVID untuk kedua kali. I am very much upset, very much upset. Jadi ya ini bukan waktu yang tepat untuk jawab pertanyaan lo atau ngelanjutin pertanyaan lo kemarin, tapi gue janji kita akan cari hari lain.
stay healthy and then stay happy. Most important things. Staying healthy and staying happy. In order for us to stay alive. Stay alive.